Profesor Dr. Muktiningsih, kemudian narasumber yang sama-sama kita hormati, Profesor Dr. Nurul Taufik Rohman dari BRIN ya sekarang, kemudian Dari BRIN, ya Pak. Ya, kemudian juga beliau di Nanotech Indonesia Global ya. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk meluangkan waktu berbagi ilmu dengan kami. Kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir juga adik-adik mahasiswa program studi kimia. Alhamdulillah siang hari ini kita berkesempatan akan mendengarkan paparan ya dari Prof. Nurul. Beliau adalah profesor riset di BRIN yang berkecimpung dan punya track record yang sangat panjang dalam riset nanoteknologi seperti itu. Maka topik kita sampai dibawa ke arah komersialisasinya. Tahu saya Prof. Nurul banyak sekali produk-produk riset patennya yang sudah dikomersilkan seperti itu. Oleh karena itu, supaya pertemuan keilmuan kita mendapat keberkahan, kita awali dengan sama-sama membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya mohon kesediaan Ibu Dekan, Profesor Dr. Muktiningsih untuk berkenan membuka kegiatan guest lecture siang hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, kami dari Fakultas MIPA mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Nurul yang berkenan hadir pada siang ini. Mudah-mudahan ini adalah silaturahmi kita yang nanti berkelanjutan ya Prof. Nurul, tidak berhenti pada sebagai guest lecture saja. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Korprodi di lingkungan Rumpun Kimia UNJ, Bapak Ibu dosen, kemudian seluruh mahasiswa Rumpun Kimia yang Ibu banggakan. Hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa berkomunikasi dan berdiskusi langsung dengan pakar nanomaterial di Indonesia. Jadi nama Prof. Nurul itu sudah tidak diragukan lagi untuk nanomaterial. Apalagi siang ini topiknya bagaimana ilmu tersebut dikomersialisasi, karena kami juga tahu bahwa Prof. Nurul itu sangat memiliki potensi untuk menghasilkan paten, menghasilkan produk-produk komersial, sehingga tidak hanya mahasiswa yang mendapatkan ilmu, Bapak Ibu dosen itu juga bisa menimba ilmu siang ini. Terima kasih untuk itu Prof. Nurul yang bersedia untuk bisa hadir bersama kami. Kalau tadi Prof. Nurul tanya, ada nggak bioscience? Saya adalah salah satu yang mengembangkan bioscience di Rumpun Kimia, Prof. Nurul. Jadi sangat berharap juga bisa berkolaborasi dengan Prof. Nurul di BRIN. Kemudian kami juga ingin sekali mengembangkan nanomaterial di UNJ. Mudah-mudahan dengan tali silaturahmi yang kita awali siang ini, kita bisa terus menjalin kerjasama, berkolaborasi, saling menguatkan untuk bidang nanomaterial dan khususnya mungkin pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Kita tahu bahwa Prof. Nurul adalah profesor bidang penelitian. Ini menjadi wacana untuk kita untuk bisa katakan ini sekaligus ya Prof. Nurul ya membuka peluang untuk bisa berkolaborasi, membuka program studi magister begitu. Jadi mudah-mudahan ini Pak Budi motornya nanti Pak Nurul untuk bisa bagaimana kita berkoordinasi setelah ini dan berkolaborasi untuk tidak hanya untuk guest lecture saja, tetapi untuk peningkatan kualitas pendidikan secara bersama-sama ke depan. Demikian Pak Budi, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Selamat mengikuti seminar dan guest lecture hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi amal jariah dari Prof. Nurul yang tidak henti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Muti atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu juga adik-adik mahasiswa, kita akan langsung nanti mendengarkan paparan dari narasumber kita, Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman. Tapi mungkin kalau bagi Bapak Ibu dosen sudah banyak kenal ya Prof. Nurul, karena beliau pernah beberapa kali diundang ke UNJ, kemudian juga kita sering ada mengikuti ya seminar-seminar beliau, kemudian riset-riset beliau. Tapi untuk adik-adik mahasiswa ya, supaya termotivasi dengan baik ya, saya ingin perkenalkan sedikit, nanti banyaknya saya akan kasih link profil beliau gitu ya. Jadi Prof. Nurul ini adalah profesor riset di BRIN ya, bidang metalurgi ya Prof ya. Kemudian beliau juga founder dan komisaris utama sekarang ya Prof ya, untuk PT Nanotech Nanotech Indonesia Global, seperti itu. Saya dulu waktu sekitar 2005 ya bertemu beliau untuk belajar nanoteknologi di kantor beliau di LIPI gitu ya, seperti itu. Waktu itu beliau belum lama pulang dari Jepang, karena Prof. Nurul ini menyelesaikan S2 hingga S3-nya itu di Jepang, di Kagoshima University. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan sampai S3, kemudian beliau juga berkarir ya di industri di Jepang. Beliau memiliki 15 paten ya, dan diantaranya 5 patennya terpilih dalam buku 100 inovasi Indonesia, seperti itu. Kalau di kampus kita sering bicara tentang publikasi ya Bapak Ibu dosen. Nah, Prof. Nurul ini telah mempublikasikan lebih dari 180 artikel ya, baik di jurnal maupun di proceeding. Ketika sekolah ya, adik-adik mahasiswa, Prof. Nurul ini pernah memperoleh penghargaan Hatakeyama Award ya, seperti itu, sebagai mahasiswa terbaik, dan Fuji Sankei Award, peneliti terbaik tahun 1995. Ketika di Indonesia, waktu awal-awal saya tahu waktu itu Prof. Nurul juga menjadi peneliti terbaik di Indonesia ya. Kemudian ada banyak lagi yang lain ya, beliau memperoleh penghargaan dari majalah SWA dan lain sebagainya ya. Ini kalau diceritakan profil dan prestasi beliau mungkin setengah jam hanya untuk bercerita itu saja ya. Maka nanti linknya akan saya berikan ke mahasiswa ya untuk membaca profil beliau. Yang pasti riset beliau di bidang nanoteknologi ya, tidak sekedar selesai di artikel ya, di buku ya, tapi beliau sudah mengimplementasikannya, setahu saya, baik yang sifatnya membantu UMKM ya, masyarakat kecil gitu ya, termasuk perkembangan penelitiannya itu sendiri. Setahu saya beliau dulu sudah mengembangkan planetary ball mill ya, alat yang beliau dan timnya kembangkan untuk memfabrikasi nanomaterial itu sendiri, seperti itu. Dan itu banyak dipasarkan di beberapa negara, termasuk di beberapa kampus di Indonesia menggunakan alat beliau. Banyak lagi yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita akan dengarkan paparan beliau ya setelah perkenalan singkat dengan topik riset bidang kimia dan nanomaterial serta peluang komersialisasinya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau menjadi motivasi dan penyemangat kita semua ya untuk tekun dan sungguh-sungguh dalam riset sesuai dengan bidangnya masing-masing. Prof. Nurul, silahkan waktunya saya berikan pada Bapak untuk menyampaikan kuliah. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin share ya, apa sudah terbaca? Ini sudah Pak, silakan. Yang kami hormati Ibu pimpinan UNJ dan jajarannya,
yang kami hormati Pak Budi, moderator, dan Bapak Ibu guru, dosen, dan peneliti ya, dan sekaligus adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, diskusi sama berbagi cerita tentang bagaimana ya istilahnya inovasi atau riset di bidang nanoteknologi yang kalau saya memang spesialis sebenarnya berbasis kalau saya sumber daya alam kita ya. Dan kemudian karena ini bidang kimia ya, aplikasi di bidang kimia, mungkin kita tektokan aja Bapak sekali ya, diskusi-diskusi tentang pengalaman, terus kemudian bagaimana membawa hasil litbang itu di industri ya, di komersial ya. Mungkin kita share gitu ya adik-adik dan Bapak sekalian. Tapi saya mohon maaf nih, kalau saya itu membawa materinya saya ulang-ulang supaya adik-adik semua semakin paham gitu Bapak sekalian. Mungkin sebagian sudah pernah mendengarkan cerita-cerita kami gitu ya, tapi mungkin yang kami update ada banyak ya, terutama di bidang komersialisasinya ya. Kami sudah alhamdulillah telah melantai di bursa Bapak sekalian. Paten kami sudah tidak 15 lagi Pak, itu sekarang 52 Pak patennya Pak. Wah, masalah. Saya 3 kali lipat Pak. Saya udah nggak update berarti. Baik, ini saya mulai ya, sekarang ini saya share. Ini terlihat ya? Terlihat Pak. Jelas. Ya biasa perkenalan dulu sama adik-adik yang mungkin belum kenal ya tentang nano. Ya, saya S1, S2, S3 di Jepang Pak. 14 tahun. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Namun sayangnya sumber daya alam dan sumber daya mineral yang kita miliki belum menghasilkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mandiri. Bayangkan saja, sumber daya alam kita eksploitasi secara besar-besaran, diekspor dengan harga murah tanpa menikmati nilai tambahnya. Nah, Dr. Nurul Taufikur Rahman, seorang anak bangsa terbaik, menciptakan nanoteknologi. Sang pakar nanoteknologi ini menghasilkan temuan yang bisa menghasilkan sebuah proses yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Jadi nanoteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau objek dari benda-benda atau material berukuran di bawah 100 nanometer. Seperti daun ini banyak mengandung klorofil ya, kita nanokan. Nah ini bisa kita jadikan sebagai obat-obatan. Sebenarnya nanoteknologi itu tahun 60-an itu sudah diangkat oleh ilmuwan-ilmuwan, sehingga andainya kita bisa bermain di bawah mikron ya, maka kita bisa menggali lebih banyak lagi sifat-sifat dari material, dan kita bisa menciptakan sesuatu material baru. Amerika Serikat begitu mengumumkan bahwa nanoteknologi dijadikan salah satu pilar peningkatan daya saing dari industrinya, maka mulailah semua kepada berpikir yang sama. Bahkan Presiden Korea mengatakan nano or die, itu tahun 2002 itu. Saat itulah mulai booming. Kita ini dianugerahkan, semua orang tahu kekayaan alam yang berlimpah, SDM yang banyak, kemudian kemudahan apalagi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dengan tingkat 6-7% dan setiap tahun akan terus meningkat. Ini semangat bagi kita ya. Jadi peluang-peluang yang mungkin bisa kita ciptakan itu jauh lebih besar, 5 kalinya daripada peluang-peluang yang ada di Eropa. Dr. Nurul Taufikur Rahman dilahirkan di Malang pada 5 Agustus 1970. Karena saya diterima di ITB waktu itu, di teknik industri, tapi tidak terlalu lama, baru 3 bulan, saya juga harus meninggalkan negara saya tercinta juga. Tahun 90 saya harus, karena diterima di Jepang. Di Jepang saya selama 14 tahun ya, setelah S1, S2, S3. Dan saya bekerja di pusat penelitian daerah di Kagoshima, research centernya gitu di sana. Dan kebetulan saya masuk ke dalam tim project divisi material. Ya, jadi yang ada adalah teamwork yang kuat, yang tertata dalam bentuk sistem yang terintegrasi. Begitu saya masuk ke dunia sistem yang sudah terintegrasi, yang mapan,
kita langsung unggul di situ. Nilai-nilai kita dengan yang lain, wah jauh melebihi ya. Meskipun di Jepang sudah terkenal Medatsu Tataki, yang artinya adalah yang muncul itu dipukulin supaya intinya sih ingin mereka mengajak kesiapan dari teamwork untuk bekerja bersama-sama, majunya bersama-sama gitu ya. Inilah nilai kemenangan mereka sebenarnya. Tapi di person to person menurut saya kita jauh lebih handal gitu. Mikrofonnya masih off, Pak, izin. Ya, ini perkenalan tadi tahun 2013 ada 13 inovasi nasional. Waktu itu saya masuk di dalam salah satu inovator ya. Jadi bagaimana hasil-hasil litbang kita khususnya di bidang nanoteknologi ini bisa dikomersialkan ya. Sekarang kita diskusi saja ya. Pengalaman-pengalaman. Bapak sekalian, apa sih impian tentang nanoteknologi selama ini? Adik-adik, dengan ditemukannya karbon nanotube itu dengan kekuatan 250 kali kekuatan baja yang ada selama ini, manusia kemudian bermimpi bahwa akan membuat elevator ya dari bumi, permukaan bumi ke space shuttle yang ketinggiannya itu 30 kilometer ya. Jadi kalau pesawat dari Surabaya ke Jakarta itu naik Boeing itu cuma 10 kilo, ini 3 kali lipatnya ketinggiannya. Karena ya istilahnya ditemukannya karbon nanotube yang memiliki kekuatan 250 kali dari kekuatan baja. Ini impian-impian orang sudah berpikir, sudah mulai dengan menggunakan teknologi nano dia akan istilahnya menjajah dunia gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ini yang dulu menjadi impian nano bahwa akan ada robot yang akan masuk ke dalam peredaran darah kita, kemudian dia mencari partikel-partikel yang berbahaya termasuk virus atau kemudian kanker, kemudian menempel dan menghancurkannya. Ini dulu, sekarang sudah hampir menjadi kenyataan. Meskipun bentuknya bukan seperti robot ini ya, Bapak sekalian ya kelihatan, tapi dia memiliki partikel-partikel nano yang didesain, difungsikan seperti robot ini ya. Dia menempel ke kanker, ke kanker ya, atau ke tumor atau ke zat-zat yang berbahaya pada tubuh. Dia tidak merusak kalau ke jaringan kita, tapi dia akan menghancurkan dengan lain. Ini sudah hampir mendekati targeted ya, mendekati kenyataan. Atau mungkin dengan teknologi nano, ikan ini sudah aja terjadi di Jepang, ikan air tawar dan air laut bisa hidup bersama. Coba kita lihat. Today we will be exploring one of the leading technologies of Japan. In particular, we have a technology called nanobubble water. This technology was actually introduced approximately 3 years ago at the Aichi Expo. There was an unusual fish tank that amazed so many visitors. Snapper and carp were swimming together in the same body of water, which is impossible in the wild. The answer to this secret is the oxygen nanobubbles. As of today, in the nanobubble water, all types of fish have lived together for nearly 3 years and counting without any problem. They are very healthy and even grow faster than if they were in their natural environment. Jadi bahkan dia bisa lebih cepat tumbuh daripada di lingkungan yang selama ini ada ya. Dengan teknologi nanobubble, bayangkan adik-adik Bapak sekalian, ikan air tawar yang sudah bisa hidup bersama. Ini sudah menjadi kenyataan ya. Terjadi revolusi industri. Nah, baik, mungkin itu sekedar impian-impian nano ya, adik-adik, mungkin supaya ini. Ada 4 hal yang ingin kita bahas. Pertama tentang nanoteknologi kini dan di sini. Jadi seperti apa sih perkembangan nano yang selama ini mungkin ya sudah berkembang pesat ya, produk-produk udah di mana-mana. Bagaimana dengan di Indonesia? Kemudian Indonesia dan perspektif nano, Indonesia ini kekayaan alam kita cukup baik. Bagaimana perspektifnya dilihat dari nanoteknologi? Kemudian aplikasi nano di bidang kimia ya, dan yang nyerempet-nyerempet tadi ada biokimia mungkin kali ya. Dan Bapak yang kita lakukan. Dari 12 teknologi disruptif yang akan menghancurkan teknologi yang sebelumnya, nano menjadi pionir, termasuk yang pertama yang akan merusak teknologi industri yang ada selama ini Bapak sekalian. Ini diprediksi.
Ngomong-ngomong, saya selalu menyampaikan ini nano itu apa sih? Ya, ini sebagai nano ini selalu saya sampaikan di berbagai macam supaya sambil ini ya, supaya tidak tegang, atau nano Karno gitu kan. Adik-adik yang baru-baru ya. Jadi ini nano ini ukuran ya 1 meter ya, 1 nano itu adalah 1 meter dibagi 1 miliar ya. Jadi ini kayak kalau daun air sabun itu mau meletus, itu ketika ada pelanginya bisa dilihat tembus, itulah nano ukuran. Kalau ini rambut ya, ukuran rambut ini 50 mikron Bapak sekalian. Nah, nano itu kayak gini nih. Ini sekitar apa ya? 50 nano, 100 nano itu sudah seperti ini ya. Jadi sudah rambut bukan dibelah 7 lagi nih. Dibelah ya mungkin sampai 1000 kali gitu baru bisa menjadi nano ya. Apa sih sebenarnya nanoscience? Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat atau bahan, sifat-sifat bahan atau fenomena atau objek di alam ini, objek alam yang terjadi di ukuran di bawah 100 nanometer ya. Sebenarnya ini skalanya ya. Tapi meskipun di bawah 1000 meter itu juga masuk menjadi lingkup nano ya. Teknologinya. Sebagai contoh, misalkan virus itu 100 nano sekalian ya. Nah, dengan dengan teknologi nano tentunya kita bisa mengontrol virus-virus ini yang punya, nanti sedikit kita bahas ya. Virus ini punya tangan-tangan ya, dengan teknologi nano mungkin kita dapat dengan mudah membunuh atau melawan virus gitu ya. Mengapa nano ini menjadi penting? Karena Bapak sekalian, selama ini emas itu warnanya kuning. Tapi ketika dihaluskan namanya ukuran nano jadi 1 nanometer, ternyata tiba-tiba warnanya jadi merah. Kalau jari-jarinya 10, tiba-tiba jarinya jadi kuning. Dan berbagai macam. Dan ini ternyata makanya nano itu adalah bagaimana bahan itu ternyata material yang sama, ketika strukturnya berbeda, struktur di ukuran nanonya berbeda, maka barang itu karakter sifat-sifat fisik dan lain sebagainya menjadi berbeda. Mohon maaf, ini saya mematikan video supaya tidak sinyalnya coba bagus ya, suaranya saya matiin videonya. Nah, jadi sekalian nano ini akhir-akhir ini ditemukan kalau grafit dan intan itu bahan bakunya sama-sama karbon. Tapi mengapa yang satu keras, mengkilat, dan disenangi para ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya, intan jual. Sementara grafit arang ya, lunak dan menghantarkan listrik. Nah, itu seperti itu ya. Ternyata berbeda di ukuran nanonya nih. Ketika menyusun kristal ini ukurannya berbeda. Akhirnya ini ditemukan karbon nanotube yang menjadi keras tapi bisa menghantarkan listrik gitu ya. Nah, yang selama ini tidak pernah ada ya. Ternyata dan ditemukan lagi berbagai macam produk yang berbasis karbon ya, fluorens dan sebagainya ya. Nah, ini sehingga ini produk material apa lagi ya, benda apa lagi di muka bumi ini kan terjadi penambahan benda baru dengan merekayasa strukturnya di level ukuran nano. Dengan nanoteknologi, maksudnya dengan material berukuran nano, maka sifat-sifat bulk material, sifat-sifat aluminium misalkan contohnya, reaktivitasnya berbeda, tingkat kelarutan juga berbeda. Ini kan kalau kimia pasti ini yang menjadi poin utama ya di dalam proses pelarutan kimia dan sebagainya. Melting point berbeda, kekuatan berbeda, strukturnya berbeda, dan ini terjadi perubahan yang luar biasa ya. Sebagai contoh, 1 cm kubik ya, ini totalnya cuma sekian ya, 6 cm. Tapi begitu jadi 1 mili, nah, maka totalnya akan menjadi 10 kali. Tapi begitu dijadikan 1 nano, maka 60 juta ya. Jadi selisihnya bisa jadi 60 juta kali ya permukaannya. Jadi kalau diimajinasikan 1 kilogram partikel dari ukuran 1 mili kubik ya maksudnya, itu sama dengan 1 miligram dari partikel ukuran 1 nanometer gitu ya. Jadi luar biasa. Apakah nano ini sudah baru? Orang-orang kimia ini kita orang kimia ya. Ini semua udah tahu sebenarnya dari zaman dahulu kita menggunakan pewarnaan kaca ya kan. Itu dari partikel nano ya, emas nano ya.
Nah, kita bisa mendapatkan warna kuning yang cerah ketika ukuran tertentu ya, atau menjadi warna merah atau menjadi warna berbagai macam warna. Itu kita bisa ya, para pembuat grafir ini ya, itu bisa memasukkan ukurannya itu ke dalam ini, sehingga dia bisa menempel di sini gitu kan. Nah, dan ternyata berdasarkan ukuran, bentuk dan lain sebagainya, warna-warna sebuah material itu berbeda, karena mata kita ini hanya bisa melihat di ukuran 300 nanometer Bapak sekalian. Di bawah itu sifat optik, jadi cahaya sinar biasa ini tidak bisa membacanya karena panjang gelombangnya ya. Jadi tidak bisa membacanya, tidak bisa mendeteksinya. Nah, ini karena itu. Jadi tadi ya, dengan adanya perubahan di ukuran, baik itu bentuk dan lain sebagainya, itu mengubah warnanya. Karena tadi warna kan sebenarnya optik itu kan perubahan karena refleksi sinar ya, sehingga kita menjadi berubah-ubah warnanya. Nah, mungkin bagus sekalian, saya ingin menyampaikan tentang definisi tentang nano ya, yang ada di dunia ini ya, material nanopartikel. Jadi apa sih yang disebut dengan klaim nano itu? Nah, di Amerika FDA tidak ada sebuah definisi yang formal ya. Ya, jadi definisi dari sebuah produk nano itu adalah sebuah material yang mungkin di material itu yang direkayasa atau end product memiliki dimensi di ring skala nano 1 sampai 100 nano, atau ini ada atonya nih Bapak sekalian, material atau produk yang menunjukkan sifat atau fenomena yang berbeda, baik itu fisik atau kimia atau biologi, efeknya ya kaitannya dengan ukuran, meskipun dia ukurannya di luar dari nanoscale. Di atas 100 nanometer pun masih bisa diklaim nano, sampai dengan 1 mikron ya, itu masih bisa diklaim nano ketika memunculkan suatu sifat yang berbeda dengan sifat yang bulknya gitu kan, secara signifikan. Nah, ini begitu ini Bapak sekalian. Jadi 500 nano bisa jadi itu adalah bisa diklaim sebagai bahan baku nanopartikel, bisa didefinisikan sebagai nanopartikel. Ini seperti itu ya. Ini untuk produk-produk kategori kosmetik, pharmaceutical, food dan food ini kontak ini seperti itu. Ini dari FDA ya. Ini di dunia ini loh ya. Ini bukan di ngarang-ngarang ya. Ini FDA. Eropa mendefinisikan nanopartikel atau nanomaterial itu seperti ini. Ya memang seperti biasa sampai di atas 100 nanometer atau lebih kecil ya kan, or that is composed, atau meskipun dia itu lebih besar daripada nano, tapi menunjukkan karakter yang nanoscale, dari artinya terjadi perbedaan sifat secara signifikan, maka itu bisa disebut sebagai nano. Nah, ini Eropa mengatakan seperti itu. Jadi ketika ada sifat karakter properties that are characteristic of the nanoscale include those related to the large specific surface area, mulai dari sifat luas permukaan atau mungkin fisika kimianya dan lain sebagainya ya, yang memberikan perform meskipun ukurannya tidak nano tapi dia bisa menunjukkan karakter yang berbeda seperti yang berbeda dengan sebelumnya, maka disebut dengan nano. Ini untuk produk food ya, makanan. Kanada juga demikian. Yang disebut dengan nano itu adalah selain nanoscale, or if it's smaller or larger than the nanoscale in all dimension, lebih besar dari scale nano, tapi menunjukkan satu atau dua fenomena atau more, ada beberapa fenomena yang memiliki fenomena nano gitu ya. Jadi artinya memiliki sifat yang berbeda dengan bulk materialnya. Jadi ini dari Kanada. Jadi 500 nano bagaimana bisa jadi masih bisa disebut itu produk nano ya, produk kategoris. Kalau yang berikutnya adalah Swiss pun demikian, up to 500 nano ya, itu juga seperti itu. Bahkan sampai 10 mikron. Ini lebih lagi ya.
Jadi ukuran ketika ukuran sudah 1 mikron itu sudah sebenarnya secara kecepatan reaksi sudah sangat cepat ya, sudah sangat berbeda dengan yang sebelumnya gitu, sehingga dia mendefinisikan itu menjadi masih nano. Atau mungkin yang lain lagi ya, UOPAC dan sebagainya itu sama ya, yang dibahas ya bisa sampai 100 nano ya dan sebagainya. Nano di alam, Bapak sekalian, sudah banyak sekali dan ini sudah dikuasai mulai dari cicak dan bunglon itu sudah menggunakan teknologi nano atau kunang-kunang dan sebagainya. Yang sudah dikuasai teknologinya oleh manusia adalah teknologi daun lotus ya, yang tidak bisa kotor. Nah, coba kita lihat dulu sebentar. Bayangkan Bapak sekalian, tekstil pengrajin tekstil kita ini bakal tidak laku ya di pasaran karena sudah ada teknologi daun talas ya bajunya. Bahkan nanti pabrik Rinso penghasil sabun mungkin akan berkurang ya konsumsinya karena sudah ditemukannya produk-produk pakaian yang tidak bisa kotor ya. Jadi ini akan mendistrak, akan menghancurkan teknologi yang sebelumnya. Dan sekarang produk itu sudah sangat banyak sekali ya di pasar. Bahkan yang paling banyak justru kosmetik dan personal care product ya, 60% itu sudah membanjiri mulai dari pasta gigi dan sebagainya ya, paint coating, lubricant, food, nutrition ya, itu banyak. Electrical cuma sedikit ya, cuma 10% ya. Kita kadang-kadang pakai laptop, handphone dan sebagainya itu sebenarnya tidak banyak ya. Nah ini banyak sekali, kaos kaki anti bau, patikon dengan nano ginseng 2 kali lebih cepat ya kan, atau sistem ini produk pasta gigi nano, ini semua produk-produknya orang kimia ini sebenarnya. Ini adik-adik ini ditantang ini dengan produk-produk pengembangan teknologi nano nih. Ini orang-orang kimia semua ini, hasil-hasil kerja riset-riset kimia semua ini sebenarnya. Tantangan besar nih ya. Kimia elektrik kalau yang ini ya dan lain sebagainya. Jadi dan kebutuhan dari produk-produk nano itu ke depan nilainya akan sangat naik ya kebutuhannya secara signifikan ya dari 2015 ke 2022. Dan saya sering mengatakan expert memprediksi peluang nano, dampak nano itu 4 kali lebih besar daripada revolusi industri yang ada sekarang ini, tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat ya, kira-kira seperti itu. Nah ini kebutuhan, makanya riset-riset di dunia ini selalu berkembang ya dan meningkat terus ya di bidang nanoteknologi. Dan sebagai informasi Bapak sekalian, hingga hari ini mungkin ya pengembangan produk baru yang berbasis nanoteknologi itu semuanya berbasis based problem solving ya. Jadi artinya kita menemukan misalkan nano silver itu bisa membunuh bakteri, baru itu diimplementasikan ke ini gitu ya. Nah, karena kita belum banyak memahami tentang karakter-karakter sifat-sifat dari nano material. Nah, nanti ke depan ini market itu berbasis produk itu berbasis by design ya. Karena kita sudah tahu karakter-karakter nanopartikel emas, nanopartikel titania, nanopartikel beras dan lain sebagainya. Karena kita sudah tahu karakternya sehingga kita mendesain produk itu berbasis dengan ya pengetahuan yang sudah kita kuasai ya. Makanya sekarang orang banyak riset tentang karakter-karakter nano ya kalau sekali ini. Makanya itu banyak sekarang dipelajari. Lalu nanoteknologi di Indonesia bagaimana sih? Sebenarnya ini mohon maaf ini saya agak lambat saya ini ya. Jadi nano itu di Indonesia juga sebenarnya tahun 2000 sudah bermunculan ya. Para peneliti dari Indonesia itu berkumpul-kumpul bentuk masyarakat Indonesia tahun 2005. Kemudian ada pembiayaan dari Ristek, terus berbagai macam dari pendidikan, dari
perindustrian, ya 2008 dari perindustrian, terus dari pertanian, dan harusnya menjadi nasional isu. Tapi meskipun sampai sekarang ternyata masih terlambat ya, paradigma shift di penerapan nano di Indonesia ini masih belum begitu ini ya. Kalau di Amerika itu pergerakannya sangat cepat ya. 2012 itu udah udah maju dengan cepat. Kalau di Indonesia ini sampai harusnya, padahal roadmap industri pertanian dan ini sudah ada ya 2008 sampai sekarang juga masih industrinya masih tidak banyak yang melakukan nano ya. Meskipun secara ini ya, kami itu yang nano dari produksi dari dalam negeri gitu ya maksudnya. Kami sudah melakukan ini ya, mohon maaf Bapak sekalian, kita itu melakukan survei 150 industri dengan Kemenperin ya. Ternyata 38%, 35-38% itu telah menerapkan nano. Meskipun bahan bakunya 90% impor ya. Jadi masalah yang dihadapi oleh industri kita adalah 41% itu informasi dia tidak tahu tentang apa itu nano gitu ya. Dan 32% itu adalah teknologinya, human resource. 5% ini adalah keuangan finansial. Jadi sebenarnya bukan masalah keuangan ya yang diinginkan oleh industri kita. Yang lebih banyak adalah teknologinya itu sendiri. Ini kita menyusun roadmap 2008 sebenarnya, harusnya fase pertama itu kimia ya. Paling mudah kimia itu di penerapan nano itu paling mudah di kimia ya. 5 tahun kedua ini di otomotif dan berikutnya lagi adalah konstruksi dan sebagainya. Nah, Indonesia dalam perspektif nano sekalian, kita kaya raya, ini kelor, akarnya bisa dipakai, kemudian pepaya bijinya juga bisa dimanfaatkan dan sebagainya ya. Kita luar biasa ya, keragaman aneka flora dan fauna, dan ini menyumbangkan sebuah menjadi bahan baku ya, bahan baku dari industri yang ada di dunia ini ya, sumber daya alam kita ini. Nah, yang bisa menguasai material ya dia akan menguasai dunia kan gitu ya. Dan bahan bakunya ada di Indonesia sekalian. Nah, masalahnya adalah ternyata bahan baku di Indonesia ini, ini pasir beji dan lain sebagainya ini ternyata ditambang besar-besaran, dikirim ke luar negeri, dimasukkan lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal ya. Dikirim dengan harga yang murah, diekspor dengan harga murah, setelah diolah dimasukkan lagi dengan harga yang mahal. Nah, ini yang terjadi, apa yang terjadi di Indonesia gitu kan. Nah, ini saya pikir ini teman-teman dari kimia nih, bagaimana mengekstrak dan lain sebagainya. Pasir besi di atas tongkang 400 perak Bapak sekalian. Padahal kalau di magnet separasi ada magnetitnya, ada besi ini bisa digunakan untuk pigmen, ada titanianya, bahkan titanianya bisa 38% atau 30% ya, yang harganya 70.000 ya, 50-70.000 yang bisa digunakan untuk pigmen. Ada lagi vanadianya. Saya barusan kemarin melihat yang dari Sukabumi itu ada vanadia bisa sampai 1%, 1 sampai 1,5%. Harga vanadia itu 500.000 Bapak sekalian. 1.000 kalinya, hampir 2.000 kalinya harga pasir besi. Ya minimal 1.500 kali dari pasir besi, bayangkan. 1%-nya aja sudah kita produksi, vanadianya yang diambil itu bisa sudah balik modal gitu ya, untung gitu ya. Nah, sama dengan kekayaan alam hayati kita jual kelapa, kopra dan lain sebagainya dengan harga yang murah ya, sebenarnya tidak kita beri nilai tambah. Ini semua ini industri kimia ya menurut saya ini teman-teman. Makanya industri pengolahan ya, ekstraksi dan lain sebagainya, refinery dan lain sebagainya, industri kimia itu di dunia ini sangat besar sekali dan dikuasai, didominasi oleh Eropa, Amerika, Jepang ya. Dan ini banyak ya, luar biasa. Dan 2010 ini saya nggak update, sekitar 30.000 triliun ya per tahun ya, chemical industry itu ya. Nah, ini nggak tahu nih di Indonesia ini, padahal kimia itu udah sangat penting dari fundamental industri manufaktur di Indonesia. Cuman kita masih belum terlalu banyak ya bergerak ya nih teman-teman. Sebagai contoh nih teman-teman Bapak sekalian ya, teknologi nano ini prosesnya mulai dari nano bikin nanopartikel yang simple, bikin intermediate, kita bikin nanopartikel dulu ya, dijadikan sebelum jadi produk. Nah, ini ternyata membuat nanopartikel sendiri ya, yang kebutuhan nanopartikel itu dari tahun ke tahun terus meningkat.
itu harga nanopartikel itu sendiri belum sampai ke produk ya. Itu harganya juga sudah meningkat drastis secara signifikan, Bapak sekalian. Makanya ini penting bagi kita. Kalau kita nggak bisa membuat produk akhir, ya kita membuat produk tengahan aja, bikin material nanonya, kita jual material nanonya, gitu kira-kira gitu. Saya ingin menawarkan ke Bapak sekalian untuk ya ini ya, makanya saya sering presentasi di sini ya tentang kunyit ya, berkali-kali saya menyampaikan ini sebagai contoh saja, ilustrasi bagaimana kunyit yang harganya 2.000-4.000 di pasar dengan teknologi nano bisa menjadi 1.000, 1 juta, 2 juta ya. Demikian juga dengan beras ya. Beras ini pewarna alami yang luar biasa ya. Mungkin bisa digunakan untuk mengganti pewarna ya yang alami ya. Ini dengan membuat teknologi nano bisa diterapkan sehingga kita punya produk-produk yang alami. Dan harganya relatif bisa kita tingkatkan secara signifikan. Demikian juga ekspor buah segar yaitu manggis, ternyata yang mahal adalah kulitnya ya. Kulitnya ternyata banyak antioksidan, yang mana kalau ini kita karena kita nanokan bisa 1 juta bahkan bisa 2,5 juta ya harganya. Dan banyak sekali kalian peluang-peluang bisnis, peluang-peluang produk ya. Dari pasir besi ini bisa dipakai untuk berbagai macam pigmen, mulai dari pigmen yang berwarna-warna ini juga seperti itu ya, sekalian. Dan harganya akan kayak rose kalau dipakai untuk toner ya 75% ya. Mungkin zaman dahulu toner masih banyak dipakai, kalau sekarang udah mulai berkurang ya. Itu dulu 75% adalah pasir besi. Atau mungkin pasir kuasa ya. Memang ini kalau untuk pupuk ya memang ya mungkin ini ya Bapak sekalian ya, ini ya memang kebutuhannya nggak banyak juga yang ini meskipun harganya mahal ya. Kita harus cari pasarnya ya. Atau kalsium, nah, kalau untuk obat, nah ini banyak nih kebutuhannya ya. Kalsium organik misalkan, ternyata kerang ya, kalsium organik. Dan banyak sekali Bapak sekalian jamu-jamuan yang ada di Indonesia ini, pasak bumi dan lain sebagainya, ginger, jahe. Dengan teknologi nano bisa seperti ini Bapak sekalian. Kalau ini mengendap, kalau dengan teknologi nano tidak mengendap ya. Jadi dengan penerapan teknologi nano kita bisa meningkatkan harga dan ini ya. Oke. Ya oke. Makasih ya. Oke Mbak, nanti sampai situ. Jadi Bapak sekalian, ini sebagai contoh kami mengembangkan teknologi nano dari ini dari Jepang tadi ya. Ikan air tawar dan air laut bisa hidup bersama. Nah, ini kita kembangkan ya, kita kembangkan. Nah, ini kita kita inikan ya. Ini ini kita bikin produknya Jepang itu seperti ini ya. Dia bikin udara dan oksigen dan air dicampur, kemudian dicacah ya, dicincang, dicacah, keluarlah nano. Nah, gelembung nano. Kira-kira itu. Ini kami reverse ya, kemudian kami bikin seperti ini ya, yang harganya 1/10 kali murah, ya lebih murah. Kekuatannya bisa 10 kali lipat dari besar, dari punyanya Jepang. Nah, ini kita bikin dan bisa untuk pertanian perikanan ya. Dan kita juara 1 ya. Ini adik-adik, saya kasih semangat nih, teknologi nano. Selamat malam Indonesia, ya. Perkenalkan saya Dedi, CEO dan co-founder dari nanobubble.id, startup penerapan teknologi nano untuk mampu meningkatkan produktivitas budidaya perikanan di Indonesia. Pak Wendy dan Pak Nawawi di Situbondo mengalami kegagalan panen hanya 2 pekan menjelang panen itu terjadi. Dan 60% lebih masyarakat di Indonesia mengalami kegagalan panen. Maka kami dan tim membangun suatu mesin yang mampu menghasilkan gelembung berukuran halus, nanobubble namanya. Apa dampak dari nanobubble? Pertama, oksigen meningkat signifikan. Pernah kita 2 kali lipat di Situbondo. Yang kedua, kita mampu meningkatkan produktivitas hingga 100%. Dan yang ketiga, kita meningkatkan daya tahan dari serangan virus dan penyakit. Saat ini kita mencoba mengaktifasi lahan-lahan marginal di penduduk masyarakat pesisir yang menguasai 32% kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, mari dukung nanobubble untuk membuat petani dan udang lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang Best of the Best Wira Usaha Muda Mandiri tahun 2019 adalah
Dedi Cahyadi. Banyak. Ya, dengan like, komen, dan share terbanyak melalui Wirausaha Mandiri. Selamat kepada. Jadi ini kemarin dari 3.300 adik-adik ya, dengan teknologi ini kita bisa juara ya. Waktu itu panen udang di ini ya. Bisa, ini 50 gibek ya. Kita panen 440 kilo, hampir setengah ton. Teknologi nano. Kita juga juara apa namanya Tinggubator ya, Grab dari 1160 kita juga juara 1. Halo, saya Dedi. Saya Hardi. Saya Rizky. Kami dari nanobubble.id. Kita merupakan dari tim nanobubble.id yang merupakan startup mesin aerator berteknologi nano, di mana menghasilkan gelembung oksigen berukuran nano yang bisa mensuplai oksigen di tambak udang ataupun tambak perikanan. Dan kita integrasikan dengan IoT system yang bisa Anda akses pada aplikasi smartphone Anda. Fokus kami adalah untuk tahun pertama di 3 site ya. Yang pertama di Situbondo, kemudian yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Cilacap. Untuk komoditi saat ini kita sedang penerapan di udang faname. Ke depan kita akan uji coba ke ikan kerapu, kemudian ke bidang pertanian, ada hidroponik juga kita akan coba seperti itu. Semangat! Ya ini juara juga ya, misalnya dapat uang lumayan ini, hadiahnya juga besar, hampir 1 miliar ya. Ini juga ya, hadiahnya 750 luar biasa. Sekarang penerapan nanoteknologi di dunia nanobubble ya, di dunia pertanian, di dunia marin ya, kelautan dan lain sebagainya, ini sudah mulai banyak digunakan. Bahkan nanti untuk pupuk ya, ini bisa udara kan banyak mengandung nitrogen ya, 78%. Nah itu kalau kita ukurannya kita nanokan, kita masukkan dalam air, kemudian kita siramkan, insya Allah bisa menggantikan pupuk-pupuk urea yang ada selama ini ya. Dan mungkin pabrik pupuk urea di Kalimantan ini akan segera ditutup ini. Ya karena sudah tidak perlu lagi kita, ya ini orang-orang kimia akan kehilangan pekerjaan ini, ya kan? Karena selama ini untuk bisa, kan intinya bagaimana udara, nitrogen yang di udara itu bisa dimasukkan ke dalam tanah dengan cara mereka mereaksikan menjadikan padatan urea, kemudian mahal sekali ya dengan gas macam-macam ya, gas alam macam-macam. Setelah itu dipadat, dikasih air, ujung-ujungnya disiram lagi ke tanaman kan. Ya mending langsung aja ditangkap nanobubble, langsung disiramkan ya, udah nggak perlu lagi bikin pabrik pupuk urea gitu ya. Dan Bapak sekalian, sebagai informasi dari dengan teknologi nano, kita akan bisa meningkatkan nilai tambah dan ini dari sumber daya alam kita ya. Ini luar biasa. Sebagai contoh, mungkin kita bisa beli 1 kilogram kunyit atau 1 kilogram kulit manggis bisa dipakai untuk beli HP ya, 2,5 juta, 2 juta HP. Atau 5 kilogram ini bisa dipakai untuk beli laptop ya. Ini laptop saya juga dibeli hanya dengan 5 kilogram kunyit gitu ya. Mungkin bisa di-searching adik-adik, Bapak sekalian, nano kurkumin. Nah, berapa harganya coba ya? Nah, itu setengah kilo aja ini bisa $49 ya. Atau ini Nanoxcan, Nanox Gold ya, Nanoxcan Gold ya. Ya, ini dari kulit manggis, ini harganya berapa? 270 Malaysia atau sekitar berapa itu? 900.000 ya. Nah, ini luar biasa ya. Ini nih nano tsunami sudah mulai meninggi ya. Ya kalau enggak kita kembangkan. Bagaimana dengan pemain-pemain nano? Nah, pemain nano itu tidak banyak, bukan perusahaan raksasa. Perusahaan raksasa cuma 10%. Yang banyak startup atau small company atau universitas atau institut ya. Jadi ini permainannya, bisnisnya para ilmuwan Bapak sekalian. Makanya ini adik-adik khususnya di bidang kimia nih saya beri
tantangan ini. Ayo kita masuk ke bisnis nano nih ya, masuk di lapangan ya. Lalu bagaimana penerapan nano di dalam industri kimia ya? Saya pikir banyak sekali ya. Di dalam penguasaan teknologi nano itu ada 3 isu utama ya. Pertama, bagaimana teknologi membuat nanopartikelnya dulu. Jadi kita riset membuat nanopartikel, mengekstrak, membuat nanopartikel yang maksud kalian ya. Dari kunyit, bagaimana dinanokan. Kemudian berikutnya lagi setelah dinanokan, dibikin produk. Kalau kunyit nano itu kalau dibikin produk, apa ya produknya? Oh, minuman. Oh, kosmetik kan gitu ya. Nah, ini kita formulasikan. Nah, ada juga berikutnya, mohon maaf, ini yang kedua karakterisasi sebenarnya ya. Karakterisasi ya. Kita setelah diproses, dinanokan, dikarakterisasi. Kemudian baru dibikin produk. Nah, karakterisasi ini kan mahal ya. Alat-alatnya juga mahal. Nah, kalau sudah ada alat sih banyak ya. Bisa kerjasama dengan luar negeri, bisa kerjasama dengan teman-teman ya. Lembaga-lembaga litbang. Jadi yang pertama ini bisa dipatenkan ya. Kalau bisa bikin nanopartikel dipatenkan, bikin produk bisa dipatenkan juga ya, dan bisa dikomersialkan. Nah, kita fokus di sini nih, fokus area riset kita nih. Kalau yang karakterisasi kita kerjasamanya sama industri, sama universitas dan bahkan di dunia gitu ya. Nah, itu grupnya kami begitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang teknologi supporter yang harus kita kuasai, semuanya berbasis kimia sih sebenarnya. Jadi orang-orang kimia itu luar biasa sebenarnya. Saya sangat apresiasi dan mengharapkan sekali nih adik-adik yang menguasai teknik kimia bisa ya masuk menjadi ya istilahnya membantu memberikan solusi ya kepada memberikan nilai tambah. Sebagai contoh di konstruksi ini banyak sekali ya mungkin kalau untuk material nanonya ya itu mulai coating, painting ya kan dan lain sebagainya ya, atau mungkin ini insulating ya kan, membuat ini reaksi-reaksi kimia ya yang dari tanaman kimia ini bisa membuat seperti itu ya, sehingga sekarang ini kan banyak dibutuhkan. Atau mungkin ini menurut saya juga termasuk bagaimana kita bisa membuat anti panas ya, material-material yang anti itu temperatur tinggi. Atau mungkin kalau ini udah sering ya teknologi ini pakai titania, zinc oksida lain sebagainya ya, coating ya, berbagai macam ya penerapan teknologi nano dengan menguasai partikel-partikel nano dimasukkan ke dalam satu produk, diimplementasikan untuk kesehatan dan untuk ya inilah kenyamanan ya. Yang tadi ini coating ya, dengan teknologi nano coatingnya bisa warnanya clear, bagus, excellent water resist dan macam-macam ya dengan penerapan teknologi. Ini yang kami lakukan beberapa penelitian nano ya, bikin produk-produk nano bahkan bisa coating di bawah laut. Kita membuat macam-macam lah ya, implementasi penerapan teknologi coating ya, yang mungkin sulit dikerjakan oleh orang lain ya, kita spesialis coating gitu ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin coating untuk daerah-daerah tertentu ya, yang panasnya yang tidak bisa diberhentikan mesinnya, itu juga bisa kita gunakan. Atau mungkin yang sudah korosinya luar biasa, penetrasi ini juga kita bisa gunakan coating ya. Ini produk-produk kami ya, sebenarnya kami punya banyak produk yang sudah kami ini kan ya. Ini juga termasuk bikin mesin electrospinning ya, nanofiber. Ini kami juga punya paten, punya kemarin produk kami kemarin keluar di Q1 ya, kita terbitkan, kita termasuk bikin masker dan lain sebagainya ya. Untuk kaitannya dengan medicine ya, mungkin bukan biologi ya, nyerempet-nyerempet ya. Mengapa sih di traditional medicine itu memerlukan teknologi nano gitu ya? Nah, ini karena Bapak sekalian, ini karena mengapa kok herbal ya, jamu-jamuan itu harus menggunakan teknologi, karena permasalahan limitasi keterbatasan di teknologi tradisional dalam mengekstrak herbal. Bayangin Bapak sekalian, selama ini Bapak sekalian kalau mengekstrak herbal kita, karena partikel atau mungkin zat aktifnya itu banyak tersembunyi di selulosa,
di ligninnya gitu ya, itu nggak bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan dengan cara dicacah dulu, dipanaskan, dicacah, dipanaskan, digodok, kemudian kadang-kadang direaksikan dengan zat-zat minyak-minyak yang berbahaya, heksan, etanol, ya, dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang berbahaya, sehingga udah perjalanannya panjang, energinya banyak, ternyata ya belum 100%, karena yang diekstrak mungkin karena menggunakan solvent ya, toxic solvent dan lain sebagainya, sehingga dia juga limitasi dalam penggunaan ya. Nah, ini yang menjadi masalah besar ya, sehingga diperlukan sebuah processing nano. Dengan teknologi nano, Bapak sekalian, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu digodok, dilarutkan, langsung materialnya dinanokan. Simplicia bisa langsung dinanokan. Yang bahaya, yang sedihnya sudah diekstrak karena dia tidak larut di dalam air ya, hasil ekstraknya ternyata ukurannya juga masih besar di ekstraknya. Ketika dikonsumsi ternyata tidak larut gitu kan. Nah, akhirnya harus dinanokan juga ya setelah diekstrak. Nah, jadi dengan teknologi nano yang ekstrak juga bisa kita bantu kita nanokan, dan yang yang Simplicia kita hancurkan, langsung bisa kita nanokan dan langsung zat aktifnya bisa keluar. Di sisi lain, pada saat kita membuat produk, ketika produk-produk yang zat kimia vitamin C yang rawan ya, zat-zat aktif itu kan rawan terhadap oksidasi ya, seperti vitamin E, vitamin A, kita mencampur bikin kosmetik. Nah, ketika dicampurkan itu dia akan bereaksi dan mungkin rusak zat aktifnya. Dan selain juga solubility-nya juga jelek dan lain sebagainya, sehingga diperlukan sebuah penghantaran ya, nanoteknologi untuk penghantaran, sehingga dienkapsulasi dulu baru dicampurkan ke dalam kosmetik misalkan produk, sehingga dia tidak rusak ya, dengan dienkapsulasi dulu dengan nano dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan tentang nanoteknologi itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam pengembangan teknologi jamu-jamuan khususnya. Nah, ini ada misalnya bahan baku sehingga diperlukan nano processing, baik itu dan nano carrier ya, dalam membuat penyediaan. Ini contoh saja, dengan teknologi nano dalam waktu 10 menit ekstrak itu bisa langsung hampir 100% ya, hanya 10 menit. Sementara kalau pakai ekstrak biasa sampai 90 menit materialnya masih belum keluar semuanya ya. Padahal itu sudah teknologinya, ini teknologi kuno ya. Jadi teknologi selama ini tuh ternyata banyak yang masih belum bisa terekstrak dengan baik ya. Nah, ini tadi penerapan teknologi nano, kami mengembangkan propolis nanopartikel yang ukurannya 30 nano ya. Ternyata sama-sama memiliki tangan-tangan itu ya, ketika virus itu ketemu sama obat-obatan mungkin termasuk yang propolis gitu ya. Ternyata dia nempel, akhirnya merusak, ini tidak bisa berfungsi ya tangan-tangannya, dan akhirnya dia akan merusak gitu ya. Dan ini juga kami publikasikan ke jurnal ilmiah Q1 ya. Terakhir sebagai penutup, kami apa saja yang dikerjakan oleh grup nano, Bapak sekalian, bagaimana komersialisasi produk nano. Jadi kami sudah ada 52 paten, kemarin kami IPO ya, go public, kita dapat 128 miliar, publikasi kita ada 500 lebih ya sekarang di tim kami. Jadi ini paten kami ya. Jadi dari tahun ke tahun kami naik dari peningkatan jumlah paten kami di nano. Nah, mungkin kalau tadi ini banyak sekali informasi di media ya. Ini dapat penghargaan cukup banyak juga dari Pak Faris Akbar, Pak Nuh, Pak Presiden Habibie 2 kali, dari PPT juga, dari Wakil Presiden juga. Ini kemarin dari Wali Kota Tangsel datang ke kami beserta jajaran kepala dinas untuk menggunakan ini paving block berongga ya, untuk meminta. Dan ini kantor kami, ini kami juga punya pabrik CPOTB ya, pabrik obat herbal yang sudah bersertifikat BPOM. Jadi kami ini adalah penyedia teknologi nano ya. Jadi kami adalah perusahaan satu-satunya, ini nanti Indra Global di mana perusahaan satu-satunya yang berbasis hasil litbang dan telah melantai di bursa ya. Ini perjalanan panjang kami sekalian ya.
ini 2005, saya pulang ke Indonesia 2004, 2005 membentuk kelompok penelitian nanomaterial dan material maju ya. Waktu itu masih di fisika. Karena saya bikin alat-alat, hanya dikasih meja kursi waktu itu, ada bengkel. Saya dengan bengkel-bengkel itu membuat alat tadi yang disebut oleh Pak Budi ya, planetary ball mill, milling-milling gitu kan. Saya bikin alat-alat milling. Kemudian alat-alat milling itu karena saya gratiskan, banyak peneliti-peneliti yang menggunakan alat-alat saya. Saya ajarkan bagaimana cara membuat nanopartikel berbasis dengan ball milling. Sebenarnya begitu doang, sederhana ya awalnya ya. Akhirnya ternyata banyak yang pakai sehingga ngantri ya. Sama karena lama ngantri, lama-lama ada yang bilang, Pak, bisa nggak saya dibikinkan? Akhirnya saya membikinkan. Akhirnya saya jualan alat ya. Sampai ke Malaysia, presentasi di Malaysia, Profesor Malaysia melihat terakhir sebelum saya presentasi paper, 20 detik saya setel video saya tentang pembuatan ini alatnya seperti ini gitu kan. Nah, ternyata mereka tertarik. Berapa harganya? Sekian Prof. Dari Malaysia beli, hanya saya ekspor ke Malaysia. Dan kita sering menyelenggarakan acara training-training, mungkin Pak Budi pernah ngikutin training kami ya. Kami sebenarnya ingin mengajarkan bagaimana membuat nanopartikel. Ternyata banyak ya, saya kuliah lagi manajemen bisnis di IPB ya, karena selalu ditanya, mana Pak Nurul produknya ya. Kalau diwawancara selalu tanya. Akhirnya saya kuliah lagi manajemen 2011 kami lulus. Saya mendirikan Yayasan Nano ya, menjadi pusat ya untuk R&D ya. Baru kita berdiri anak-anak perusahaan, banyak sekali ya, anak-anak perusahaan berdiri, herbal khususnya. 2009 karena sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri, akhirnya kami di bawah yayasan, akhirnya kami mendirikan holding company-nya, jadi yang khusus untuk bisnis. Kemudian berdiri Nano Bubble, Scooter. Kemarin Scooter sudah diakuisisi oleh Ruang Guru ya, dan ada perumahan, dan ini punya pabrik, dan 2022 kita kemarin melantai di bursa. Coba setel video dulu ya. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk, Kamis 10 Maret 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video company profile berikut ini. Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Indonesia terletak sangat strategis di garis khatulistiwa dengan Ring of Fire membentang, sehingga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun demikian, sumber daya alam yang melimpah, baik berupa kekayaan mineral dan aneka ragam hasil bumi, dieksploitasi secara besar-besaran, tetapi belum diberikan nilai tambah secara maksimal. Salah satu alasan utamanya adalah penguasaan teknologi manufaktur industri dan produktivitas SDM di Indonesia yang masih relatif rendah. PT Nanotech Indonesia Global Tbk sebagai salah satu perusahaan teknologi karya anak bangsa hadir untuk menyelesaikan tantangan tersebut. PT Nanotech Indonesia Global Tbk adalah perusahaan teknologi yang memiliki core bisnis berupa jasa layanan sains dan teknologi untuk mendukung penguasaan teknologi bagi UMKM, industri manufaktur, dan industri nasional lainnya. PT Nanotech Indonesia Global Tbk menyediakan jasa layanan research and development, rekayasa material dan nanoteknologi, jasa layanan peningkatan kapasitas SDM, jasa layanan teknologi di bidang kesehatan, kosmetik, dan farmasi, jasa layanan teknologi di bidang aquacultur dan agribisnis, serta jasa layanan teknologi di bidang properti dan konstruksi. Melalui kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, kami siap menjadi bagian dari kemajuan. Bersama kita, bisa berkarya dan berkontribusi untuk membawa nanoteknologi Indonesia bersaing di kancah global. PT Nanotech Indonesia Global Tbk, Democratize Nanotechnology. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Igede Nyoman Yetna. Dengan hormat kami silakan. Selamat pagi, selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa dengan jumlah perusahaan tercatat saham baru dan total fundraise tertinggi di ASEAN di tahun 2021. Atas nama manajemen dan karyawan PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat
atas pencatatan perdana saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat yang ke-10 di tahun 2022 ini. Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem, memulai journey sebagai perusahaan yang scale up atau naik kelas. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5. 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, maka saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi alhamdulillah kita kemarin sudah melantai Bapak sekalian, bahkan kami sudah sempat memimpin indeks saham global di Indonesia ya, saham gabungan di Indonesia ya. Jadi ini kita sempat ya saham nano, tapi sekarang sedang turun nih. Kalau ada yang mau beli saham boleh sekarang kayaknya bagus ya, karena lagi di bawah. Sedang pada ngecek Pak Nurul. Ya. Langsung pada cek. Silakan. Jadi saham nano, nah coba dicek ya. Ngomong lagi di bawah nih. Nah ini Bapak sekalian, ini pendiri-pendirinya ada Pak Radu Mikono, ada Mas Alfiat, Pak Suryandaru, Arif, ya Pak Dwi, ada Mas Kurniawan, ini masih belum terupdate ini. Jadi kami memberi beasiswa kepada adik entrepreneur, ya, ada paten-paten saintis ya, kita ketemukan antara ilmuwan dan adik-adik muda. Nah, kita kasih operating capital, co-working space, business coaching, kita carikan investor dan networking ya. Jadi kita ini adik-adik sekarang ada 500 orang lebih ya Bapak sekalian ya di Nano, adik-adik muda di bawah 30 tahun ya. Dan kita sekarang ada 17 perusahaan, nambah terus nih, ada R&D service ya. Ini kemudian ada kosmetik, healthcare, kita ada 3 perusahaan, terus ada properti, perumahan, ada konstruksi, ada chemical industry, ada 2 perusahaan, edukasi, kita juga ada travel, kita juga punya 3 perusahaan travel ya barusan. Kemudian kita ada IT, digital platform, kita juga punya 3 perusahaan. Kemarin kita ada 3, sekarang ini bukan 13 lagi, sekarang 17 ya. Ini setiap bulan nambah 1-2 perusahaan ini. Kita kemudian ini kita punya 52 paten. Tahun kemarin omsetnya 80 miliar. Ini barusan dapat 128 miliar ya. Ini ya perusahaan-perusahaan adik-adik ya. Scooter kemarin sampai 33 miliar ya omsetnya, dan diakuisisi oleh Ruang Guru ya. Ada yang 13 miliar, ada yang 2 miliar, yang 12 miliar. Ini luar biasa ya adik-adik. Di startup-startup di Nano luar biasa ya. Kita jadi kalau yang di Nano yang disebut startup itu yang omsetnya udah di atas 1 sampai 2 miliar lah. Nah itu namanya startup ya. Kalau yang belum itu masih tidak dianggap startup ya, masih ya biasalah, masih tenan-tenan biasa gitu ya. Ini adik-adik, jadi bagaimana ilmuwan dengan adik-adik dari mahasiswa ya, S2 Mas Novan dengan Dr. Reti ya, dari Farmasi dan Medika BPPT, saya dan Mas Aul misalkan, dan lain sebagainya ya. Ini ada kita ngembangin cat anti nyamuk, cat anti panas, ini ada Nanoland ya, perumahan, tapi kita bukan menjual rumah begitu saja, tapi ada smart electricity, smart design, dan smart material ya. Nah ini kemarin yang diakuisisi oleh Ruang Guru ya. Ini saya tidak update gambarnya nanti Pak Ikono. Nah produk kita banyak ya, ada 100 lebih sebenarnya yang sudah dikomersialkan. Ini produk-produk yang kami bantu untuk, ya saya katakan produk kita itu karena bahan bakunya dari kita atau teknologinya dari kami gitu kan. Jadi ya mungkin mesin macam-macam ya. Ada kalau mesin kami banyak Pak, paten kita udah 50 kita yang jual macam-macam. Tidak hanya mesin planetary ball milling ya, kita banyak sekali. Mulai propolis ini yang paling besar juga ya. Ini sudah 2 juta botol ya. Kalau hitung-hitungan penjualannya mungkin bisa 2 juta kali berapa ya? Kali 120.000 kalau nggak salah ya. Itu udah berapa itu? Ya kira-kira gitu ya. 2 juta botol kali 120.000 itu udah berapa itu? Berapa triliun ya? 40 miliar, 2 triliun ya? Iya. 4. Udah hampir 2,4 triliun ini. Ya, ini penjualannya ya.
total, tapi ke kitanya kan kita yang membuatkan masalahnya di kali 1/4 lah gitu paling di kitanya gitu kan, atau seberapanya gitu ya. Nah, ini Armina Reka misalkan ada produk propolis ACH itu juga kami yang men-backup ya, kami yang membikinkan. Terus kalau gizi ini kita bantu beras nanonya gitu kan. Nggak perlu khawatir karena kulit kusam. Gizi Essential White cerahkan. Atau mungkin Garcia ya, ini kita bantu manggisnya gitu kan. Cerahkan dan mencegah kerutan pada wajah. Garcia Skincare, cantik dalam ketaatan. Banyak sekali sebenarnya produk-produk Jamco, Jamsi yang untuk kolesterol ya, ini 40 1 jam, kurang dari 1 jam kolesterolnya turun 40 poin ini sudah saya buktikan ini. Banyak ini yang membuktikan ini. Luar biasa ya. Kalau di Indomaret ada Nano Silver, nah ini juga produknya kami yang Nano Silvernya. Nah, ini dari coba di searching juga banyak nih, Metcovacin ini untuk luka bakar, luka diabetes, luka penyembuhan ya. Ini dari Kitosan ya. Ini juga sudah sekarang banyak sekali ini di ya berbagai macam ya, pasta gigi, anti selulit, apalah macam-macam ya, anti selulit. Pokoknya baby series juga gitu ya, lagi produk baru ya, healthcare ya, kesehatan, teh kulit, macam-macam ya. Ini masih Van17 bikin rambut dan tadi yang juara ini ya. Kita juga punya produk-produk lain ya, ini nano bubble dan pengolah limbah ya. Jadi limbah-limbah yang kotak-kotak seperti ini dengan teknologi kita dalam waktu 15 menit sudah putih menjadi air baku ya. Kalau diteruskan bisa air minum ya. Banyak lah. Dan kita bikin dari fly ash bottom ash, bikin batu-batu kerikil seperti ini, kita punya patennya, paving berongga dan lain sebagainya ya. Nah, selain itu kami sekarang di Nano sebagai backbone-nya kami punya R&D Center Bapak sekalian. Jadi ada R&D Center kami, lembaga R&D Center itu ada 3 pusat sekarang, 4 ya, baru berdiri lagi 1 ini pusat budidaya ikan berbasis nanoteknologi ya. Jadi pertama Dr. Eti itu Center Excellence dari Life Science, terus ada Applied Physics dan Chemistry dan Advanced Material ya. Ini ada, ini contoh, ini grup masing-masing Center Excellence ya. Kita ada pusat ini Pak Alfian ya. Publikasinya setahun juga 15, patennya 10 ya targetnya setiap tahun. Risetnya banyak macam-macam ya, mungkin bisa kerjasama nanti. Kemudian dari Life Science ini Dr. Eti barusan ngeluarin Q1 berapa ya, ada beberapa produk ya. Ini subcode untuk subcode ya untuk berbagai macam ya riset-riset ini. Kemudian dari Applied Physics dan Kimia juga banyak. Ini riset dan lain sebagainya. Kami punya peralatan-peralatan yang lumayan ya. Ada berbagai macam AFM atau mikroskopi, XRT, SRF, XM dan sebagainya. Particle size analyzer kita punya 2. Mungkin Bapak silakan kalau mau kunjung-kunjung kerjasama. Ini 24 jam ya. Ada FIR, NMR, macam-macam ya di Nano. Bisa welcome ya kalau mau kerjasama 24 jam. Alatnya bisa dipakai gitu ya. Kami juga baru akuisisi perusahaan digital platform ya. Mungkin pernah dengar Radio RRI digital platformnya itu Suara, itu juga mitra kami, istilahnya ini kami. Ini ada Klienpedia bisa di-download di itu ya untuk pembelajaran. Ada streaming, ada video, ada ekstrak gitu ya. Nah, ini white label ya. Jadi sekali langsung teaching nanti macam-macam, mungkin misalkan UNJ mau pakai itu langsung ya 1 minggu langsung bisa diterapkan, nggak pakai coding ini masalahnya ya, langsung bisa. Nah, ini materi pembelajarannya berbagai macam ini ya. Terus ada UMKM ya, mungkin bagus sekali bisa UMKM itu kita ada balai desa juga macam-macam ya. Ini kita bikin di grup kami. Dengan teknologi nano kita bisa di depan sekalian. Sebagai penutupnya yang diperlukan untuk penguasaan ya nanoteknologi untuk penguasaan untuk bisnis ya berbasis nanoteknologi.
ini yang dibutuhkan ilmuwan dan SDM yang handal, hasil riset paten ya yang bagus ya, teamwork ya, networking, dan selanjutnya bikin startup bersama-sama dan kolaborasi ya. Ini biasa saya setel terakhir nih penutup. Saya ingin memaknai dari konteks ini bahwa membangun bangsa ini seharusnya ini peran kita sudah jelas. Mari kita otak kita ini kita agak sedikit peras lah gitu, tanda kutip ya. Masa sih kita nggak bisa mengangkat 1 produk, 2 produk, 3 produk yang bisa mungkin berkontribusi terhadap negara kita. Kok nemen kalau bahasa Jawanya itu kok sangat sekali. Saya yakin sih pasti bisa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul, luar biasa sekali ya. Ternyata saya udah ketinggalan jauh ya. 252 paten. Saya baca di NIG itu masih tertulis di situ 15 ya. Dengan 500 publikasi lebih. Tapi luar biasa yang saya tentu kita harus salut itu ya, kalau di tempat lain juga ada yang punya paten banyak ya. Perguruan tinggi gitu kan, perguruan tinggi itu punya banyak patennya banyak sebetulnya. Kalau dari jumlah ya. Nah, tapi kadang-kadang tidak ada satupun yang menjelma menjadi produk-produk yang atau tools yang memang bisa dirasakan langsung manfaatnya ya, bahkan boleh dibilang jauh ke ranah komersial gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Prof. Nurul dan tim ini luar biasa ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, setelah mendengar paparan tadi ya yang sangat luar biasa, saya berharap itu bisa menginspirasi kita semua ya dalam melakukan riset dan berinovasi ya. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan langsung ke Prof. Nurul, silahkan Bapak Ibu. Silahkan di raise hand, angkat tangan jika ada yang ingin ditanya. Ayo, ada? Pak Nurul, itu yang kalau yang tadi alat yang ditampilkan itu bukan yang di bawah BRIN ya, itu yang di Nano Center ya berarti ya? Ya, kita Nano Center punya sendiri Pak. Kita aku sedang alokasi anggaran 70 miliar untuk beli alat-alat, ini baru sepertiganya kita bisa 20-30 bulan kita baru ini kan Pak. Karena alat-alat dari Nano sendiri Pak itu Pak. Alhamdulillah ya, karena kalau ke BRIN itu kan lewat Elsa sekarang antrinya ya, luar biasa ya. Banyak antrinya benar. Banyak teman-teman BRIN yang pakai alat kita sekarang. Berarti saya kalau mau ini mau kirim sampel bisa menghubungi Pak Alfian, Pak. Pak Alfian. Ya, Dr. Alfian, ya direkturnya. Ya, baik ke saya juga bisa nanti saya ini kan. Oh iya boleh. Siap. Soalnya kalau ke itu tuh antrinya luar biasa ke Elsa itu. Iya betul. Ya, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, ada mahasiswa, ini mungkin agak kaget kali ya lihat. Pak Nurul selamat ya, ternyata udah melantai ya di bursa. Siapa? Boleh. Bulan 3 kemarin Pak, tanggal 10. Ya, bulan Maret ya, luar biasa. Ya, ya teman-teman lagi ngecek sahamnya nih. Lagi the loser Pak, sahamnya bagus kalau dibeli Pak. Tak lagi naik model. Ya. Nah, silakan Ali mau ada yang ditanyakan? Silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Silakan. Ini Ali mahasiswa S1 Pak Nurul. Ya, silakan. Tahun 2020. Silakan langsung saja Ali. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya Prof. Nurul. Saya izin bertanya Pak. Kan potensi nanoteknologi itu sangat besar ya Pak, terutama di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama tadi Prof. Nurul dijelaskan itu ada berbagai bahan-bahan alam kayak contohnya kunyit, jahe dan lain-lain. Nah, kenapa sih Pak potensi nanoteknologi yang besar ini di Indonesia hanya ada satu perusahaan
yang menggeluti di bidang nanomaterial. Nah, apakah ada hal atau ada rintangan dari perusahaan nanomaterial itu tersendiri? Dan satu lagi Pak, untuk edukasi ke masyarakat tentang produk nanoteknologi itu seperti apa ya Pak? Kan nanoteknologi ini umumnya diketahui hanya di kalangan akademis seperti mahasiswa, dosen, dan lain-lain Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Ya. terima kasih Ali. Silakan bisa langsung ya. Saya jawab dulu Mas. Pertama, ya Masnya mungkin kurang baca kali ya. Mas, bisa searching di Google Mas. Produk nano kami itu yang jualan bahkan bukan saya ya. Itu ada 100 mitra nano ya, UMKM industri yang jualan produk nano punya kita Mas. Yang saya sebutin tadi itu produk bukan dijual oleh peneliti, bukan dijual oleh ini gitu kan. Ini yang jual industri itu, UMKM industri MLM, macam-macam tuh. Coba di searching di Sunpro Propolis misalkan ya, ini itu yang testimoninya juga ribuan itu Mas. Ya kami produk kami satu detik, 1 menit laku 2 ya. Itu yang propolis doang tuh. Jadi udah hampir 2 juta botol, artinya udah 2 juta orang yang sudah menggunakan teknologi nano. Sebenarnya banyak nih Mas. Ya mungkin kurang informasi aja gitu ya, kurang banyak. Tapi memang secara nasional, kalau Masnya menanyakan tentang nasional memang belum ya, nasional tuh ya belum diinikan. Tapi secara industri sebenarnya sudah banyak sekali, dan penerapan nanoteknologi industri seperti yang saya laporkan tadi itu yang menerapkan teknologi nano itu sudah banyak ya. 38% dari industri yang ada di Indonesia yang kita survei. Cuman memang semua bahan bakunya memang kebanyakan dari luar negeri gitu Mas, teknologinya dari luar negeri. Nah, memang tadi pertanyaan apakah materialnya, nah itu memang penguasaan teknologi material itu memang masih sedikit gitu ya. Memang itu yang menjadi challenge, tantangan daripada ini adik-adik peneliti nanti, makanya nggak bisa nanti penelitian bidang nano Mas. Nah, jadi nanti bisa berkontribusi. Ya ini peluangnya kan masih besar dalam artian. Jadi nano itu sudah banyak sekali ya di masyarakat umum pun sudah banyak. Memang ya kalau dikatakan kenapa kok belum tahu semua ya, memang ini masih perjalanan panjang. Tapi kalau dikatakan masih tidak ada ya salah juga ya. Banyak. Ini kami aja, perusahaan kami yang nano aja udah 17 nih. Meskipun yang benar-benar bergerak di bidang nano mungkin 5 atau 7 lah, sampai 7 itu yang manufacturing produk-produk nano gitu ya, termasuk nano herbal, nano propolis, kemudian nano kosmetik ya, atau mungkin nano bubble ya, pertanian dan sebagainya. Itu kami sudah ada 5 perusahaan lebih ya. Yang lain-lain mungkin tentunya ada ya, tentunya di Indonesia gitu. Mungkin itu sih Mas, ya makanya ini welcome kalau Masnya mau ini peluang besar bagi teman-teman ini kimia ini ya, Mas ikut di dunia nano gitu. Itu terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Nurul. Ya luar biasa ya, sebetulnya sudah banyak produk-produk berbasis nanomaterial yang ada di pasaran ya, termasuk di Indonesia, dan Prof. Nurul dengan perusahaan dan timnya ini menjadi salah satu mitra dan penyedia bahan baku termasuk teknologi ya untuk produk-produk komersial tersebut gitu ya, salah satunya. Luar biasa ya. Silahkan, ada pertanyaan yang lain? Cika, ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya ya Pak. Silahkan. Silakan. Terima kasih Pak Budi atas moderator yang udah memandu. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Pak Nurul Taufik. Tadi penyampaian materinya sangat bermanfaat dan keren banget ya Pak. Kemudian saya juga termotivasi oleh Bapak, apalagi tadi yang telah disebutkan oleh Pak Budi, kalau Pak Nurul Taufik ini salah satu peneliti terbaik di Indonesia dan salah satu bagian dari BRAIN juga ya Pak. Nah, semoga kita semua bisa mengikuti jejak dari Pak Taufik ya Pak. Kemudian pertanyaan yang akan saya tanyakan ada 2 Pak. Yang pertama, tadi kan telah dijelaskan ya Pak berbagai usaha komersial gitu ya Pak. Nah, saya penasaran Pak, bagaimana
atau pengalaman Bapak gitu ya, bagaimana sih Pak pengalaman Bapak dari merintis gitu Pak, merintis usaha yang berbasis nanoteknologi dari awal Pak? Apakah itu kalau ada seseorang yang ingin mempunyai usaha yang berbasis nanoteknologi itu harus mengumpulkan dana dari awal terlebih dahulu gitu baru bisa merintis usaha tersebut, atau kita bisa mulai nih Pak dari tahap bertahapnya. Nah, yang saya mau tanya itu tahap bertahapnya kalau misalkan bisa itu seperti apa ya Pak? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan apa saja kriteria pengembangan regulasi gitu Pak dalam produk pangan nano di Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Cika ya. Ya, memang mengembangkan nanoteknologi di Indonesia ini memang ya, maksudnya membawa hasil bank ke dunia industri memang tidak mudah ya, Adik ya. Makanya perlu kami sudah jatuh bangun ya, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh ini kayak gitu. Intinya 1000 jatuh ya kita 1001 bangun gitu, kira-kira gitu Adik-adik ya. Ya itu pertama memang itu ya tidak mudah ya. Makanya memang pertama selain teknologi dikuasai, Adik-adik sekarang kan bisa udah teknologi nih. Nah, sekarang teknologi dikuasai memang laku nggak sih teknologinya, apakah benar produk terus kita ngemain produk kita dapat dana riset untuk bikin produk, apa benar produk kita itu laku, yang diminta pasar itu apa itu kan kita nggak tahu juga ya. Apakah dia pasar mau membeli karena memang produk kita itu memang katanya menurut kita kan bagus, tapi menurut mereka kan belum tentu bagus kan, harus diuji pasar macam-macam. Nah ini makanya tidak bisa dikerjain oleh sendiri Bapak Ibu sekalian. Makanya para dosen seharusnya cari nih adik-adik yang bisa bekerja, diajak kerjasama. Makanya kami banyak adik-adik mahasiswa di kami yang kita training, kita didik supaya dia jadi teknopreneur gitu kan, yang mengkomersialkan. Karena kalau dosen kan tetap di print, maksudnya ya penelitian kan, yang menjagain gawang risetnya itu biar penelitinya gitu kan, para dosennya. Nah, adik-adiknya ini yang membantu mengkomersialkan tapi tetap teknologinya kita backup gitu kan. Nah, di situ sih sebenarnya ya Pak Budi dan Bapak sekalian ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen peneliti ya. Ya ini backup sama adik-adik ini. Bagaimana adik-adik ini yang memiliki karakter apa? Karakter bisnis yang bagus misalkan, itu harus dicari ya. Nah, itu kita petakan sesuai dengan sehingga kita bisa kerjasama. Jadi gitu Mbak. Jadi kita harus bentuk tim. Nah, tim yang mungkin adik-adik lebih bebas kan. Nah, adik-adik ini yang bebas nih, yang bergerak ya, yang mungkin bisa mencari pasar, menjual dan lain sebagainya ya. Nah, nanti dibikin satu tim, nanti kan ada apa namanya? Yang di sini kan ada ini ya. Apa inkubator atau lembaga inkubator bisnis. Betul, bisnis macam-macam kan ada ya. Kita bisa kerjasama di situ. Jadi nanti bisa dimentorin. Tapi kalau memang dari ingin kerjasama dengan Nano, step-stepnya datang aja ke Nano, kita masuk ke inkubatornya Nano gitu ya. Mungkin bisa ikut program-program di Nano. Nano itu punya program banyak ya. Kita memberi beasiswa banyak ya. Setiap bulan kita lebih dari 250 juta ya. Itu kita alokasikan anggaran untuk riset dan memberi beasiswa ke adik-adik ya di Nano ya. Jadi itu dedikasi kami ya, karena saya peneliti ya, sehingga basic daripada bisnis kita itu benar-benar hasil-hasil litbang ya. Nah, adik-adik mungkin bisa ikut ya. Bagaimana caranya ya? Memang kalau sendiri jalan sendiri kayaknya nggak mungkin. Industri pun nggak bakal bisa. Jangankan industri yang adik-adik yang baru mendirikan, industri raksasa pun nggak mampu. Mereka kadang-kadang datang ke tempat kami untuk ya kita kerjasama aja. Kami yang menanokan, mereka yang jualan. Kayak selama ini kan begitu. Sehingga implementasi nano itu bisa diterapkan banyak. Bahkan kita sudah mengembangin produk lebih dari 100. Kenapa? Mereka yang bisa jualan, kami yang bisa produksi. Saya nggak bisa jualan, kami nggak bisa jualan kan. Mereka bisa produksi. Sehingga kita bagi tugas saja. Nah, jadi kalau mau mulai bergabung ya welcome ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi membuat sesuatu yang menarik dulu yang bisa dilakukan di pasar misalkan, yang berbasis teknologi nano kita. Itu pertanyaannya ya, sudah selesai ya? Ya. Jika ada lagi? Iya Pak, tadi untuk pertanyaan yang pertama sangat jelas. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua Pak terkait kriteria pengembangan regulasi. Oh iya, ya memang regulasi masih khususnya di pangan dan di kosmetik dan ini ya, itu BPOM sendiri masih sekarang tahun-tahun beberapa tahun lalu sudah membuat regulasi tentang
ya pencantuman klaim nano misalkan. Selama ini memang karena di Indonesia juga belum ada istilahnya apa ya, lembaga laboratorium yang tersertifikasi, apalagi WHO itu masih sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Sementara regulasi-regulasi itu membutuhkan itu, sehingga ya istilahnya kita Indonesia masih jauh penerapannya. Ya, kalaupun kita mau memiliki apa namanya R&D center, kadang-kadang di LIPI kan sebagai pengembangan kalibrator dan lain sebagainya ya, alat-alat bahkan yang kita standar-standar itu yang di industri juga kita yang bikin gitu. Kita aja yang mentraining, mengkalibrasi alat-alat mereka, tapi ternyata begitu diajukan ke BPOM punya kita sendiri dianggap tidak memiliki sertifikat. Jadi menarik ya di Indonesia sehingga sampai sekarang banyak sekali hambatan ya atas itu memang regulasinya memang seperti itu, hambatan yang tidak bisa belum bisa diselesaikan oleh bangsa ini ya, oleh lembaga-lembaga litbangsa ini, karena itu kita tidak tersertifikasi lembaga-lembaga litbangnya. Meskipun kita sendiri lembaga litbang mensertifikasi lembaga pensertifikasi gitu. Itulah seperti itu kira-kira. Ya memang ini kurang serius ya, menurut saya tidak serius di dalam penyelesaian masalah. Harusnya kan segera saja pemerintah atau memberikan bantuan kepada lembaga litbang di Indonesia agar segera mensertifikasi atau membantu mensertifikasi ya, supaya ya kita segera diakui sehingga BPOM bisa menerima. Karena BPOM belum bisa menerima sampai sekarang, tidak ada, kalau boleh dikatakan sangat sedikit hasil-hasil litbang, hasil-hasil penelitian yang bisa mendapatkan sertifikat dari BPOM ya. Sampai sekarang masih ngantri, selalu ditolak, dan mungkin menjadi masalah besar ya. Menurut saya ini udah masalah besar sekali nih, krusial banget ya, yang belum ada ujung penyelesaiannya. Akhir-akhir ini adik-adik mungkin mohon maaf, dari BPOM sendiri memberikan pendampingan macam-macam. Bayangin produk di Indonesia ini yang mau disertifikasikan bukan cuma satu ya, ribuan bahkan jutaan, mau didampingin oleh, ya mohon maaf ini keinginan ini ya, didampingin oleh mereka teman-teman BPOM ya, mau dampingin berapa biji, berapa orang, satu produk aja didampingin bisa setahun, bisa setengah tahun ya didampingin. Ya mabuk lah kalau begini caranya, nggak bisa seperti itu ya, sih pemikiran seperti itu ya. Pendampingan itu ya kalau produknya cuma satu setahun ya, ini produk ini kan banyak ya kan, berapa mau mendampingin ya, nggak pasti. Ini pemikiran yang menurut saya harus ada langkah yang lain ya. Kalau cuma begitu aja damping ya nggak bakal bisa didampingin semua, pilih-pilih nanti yang ini didampingin, yang ini tidak, yang ini didampingin, yang ini tidak. Kemampuan pendampingan juga paling berapa gitu kan, mereka paling cuma 10 aja udah ngos-ngosan ya, atau 20 atau 50 atau 100 pendampingan itu butuh berapa orang gitu kan. Nah ini menurut saya ya, ini pertanyaan ini sangat tajam ya sebenarnya ya, ini masih masalah besar di Indonesia Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurul atas jawabannya. Tadi saya ingin sedikit menyambung ya Pak, kalau karena Bapak menyinggung Badan POM tadi, biasanya kan kalau untuk produk-produk tertentu ya, ada hasil uji ya dan lain-lain sebagainya. Bahkan untuk menyematkan label tertentu, misalnya punya kandungan tertentu kan harus ada. Tadi Bapak mungkin menyebutnya sertifikasi, uji lab dan seterusnya. Nah kalau untuk nano berarti belum ada ya Pak ya? Untuk memperjelas yang tadi. Ya kemarin baru dibikin definisi dari tentang nano aja, nano material aja masih nggak paham, simpang siur, kan nggak ada peneliti nano di BPOM juga kan. Coba bayangin mau bikin kebijakan tapi ya meskipun melibatkan kita, tapi kan jadi terlambat kita kan. Melibatkan ya mungkin beberapa teman-teman peneliti kan jadi terlambat, jadinya akhirnya ini sudah kedaluarsa, mungkin sudah produk dari luar udah banyak yang masuk, kita masih ya jalan di tempat, sampai sekarang pun masih jalan di tempat kalau menurut saya, masih belum ada dampak yang signifikan dari kebijakan yang sudah diambil. Menurut saya ya, meskipun sudah bekerja keras, menurut saya semua bekerja keras ya, tapi ya mungkin belum strategik ya, jadi belum bisa menyelesaikan masalah ya yang kita hadapi gitu. Jadi ini masih menjadi PR besar sih menurut saya ya.
Ya, Tapi ini ya saya mengapresiasi lah keinginan untuk bisa menyelesaikan. Tapi menurut saya masih jauh. Ya. Sebenarnya ini masalah klasik Indonesia ya, selalu terlambat terkait hal-hal yang sifatnya kemajuan. Iya, termasuk halal macam-macam kan. Kita kan tiba-tiba ngupload aja nih, orang luar udah. Di Malaysia itu namanya Nano Malaysia, itu BUMN. Semua produk nano didanai oleh pemerintah, oleh kerajaan Malaysia, dikomersialkan oleh pemerintah. Nano ya. Sehingga kita kemarin MOU, nah mereka ngira Nano Center Indonesia itu dikirain punya pemerintah juga. PT Nano, ini swasta? Iya. Tapi swasta kami lebih besar daripada Bapak, daripada Anda, saya bilang gitu. Karena lebih besar. Orang Anda jumlah perusahaannya aja cuman berapa, yang dikomersikan cuman 6 atau apa, kami udah 50 lebih, paten Anda aja kalah sama kami, patennya mereka cuman 46, kita udah 50 lebih gitu. Sehingga mereka ya melihat nano ya memang, apalagi kita sudah melantai di bursa gitu kan. Nah, hanya mereka kemarin kita MOU di depan Menristeknya Malaysia kan untuk nano verify di Indonesia, di ASEAN gitu. Lagi menterinya katanya mau datang ke Indonesia, mau ke MOU sama Nano Center Indonesia. Keren. Pak Nurul, ini kan di kampus ya mahasiswa ini belajar tentang metode karakterisasi nanomaterial. Ya, kita mempelajari hal-hal dasar ya, bagaimana mengidentifikasi dan mengkarakterisasi material di level nanoscale gitu ya. Nah, tadi salah satu produk dari Bapak dan tim itu kan ada nanobubble ya. Nah, nanobubble itu kan berarti boleh dibilang sederhananya bahasa saya gelembung udara yang sangat halus ya. Nah, kalau material seperti itu mengidentifikasi ukurannya seperti apa? Apa bisa dengan PS apa atau ada pendekatan lain? Pakai particle size analyzer, pakai light dynamic scattering, Pak. Oh, light scattering bisa sama ya? NTA, nano tracking analisis itu juga bisa. Oh gitu ya, bisa. Tadi itu kan nanobubble itu berarti dalam air agak lama ya, dia larut di airnya. Iya Pak, bisa 10 hari lebih kita. Oh gitu. Ya sekarang kita bikin jualan produk air beroksigen. Oh iya ya, betul air beroksigen. Luar biasa ya. Berarti nano oksigen tuh betulan ya. Baik, silakan ada yang lain yang ingin ditanyakan. Ada Pak Sukro juga di sini. Pak Sukro sedang meeting nggak? Kalau minum air beroksigen jam 12 malam nggak bisa tidur, Mas. Karena, gitu ya? Karena terus ya, seger terus itu. Seger terus bener. Ya. Berarti sebetulnya untuk nanobubble tadi kan modif sedikit ya supaya bisa level ke air minum, bisa ya memperkaya nano oksigen ke dalam air minum kali ya. Kami sudah jualan, Pak. Oh, sudah ya? Kami udah ekspor ke Yordan, ke India, Korea, Malaysia, Cina, Chili. Cina enggak nih, Chili. Swedia. Swedia mau minta buat opium katanya. Parah banget nih. Buat mereka kan hidroponik ya. Betul. Ya, mereka terang-terangan karena mereka di sana tidak dilarang. Itu kalau Departemen Perindustrian udah memberikan sertifikasi Pak ke alat tersebut kalau untuk produk-produk air minum kemasan yang kita tidak air minumnya, kita nggak ke air minum kemasan, kita ke air yang biasa, air minuman, bukan air kemasan, air minuman biasa, sedang kita ajukan ke BPOM aja, bukan air kemasan, jadi kayak air segar gitu, adanya banyak kayak cap kaki 3 kayak gitu. Oh gitu ya. Ya tidak, karena kalau ngambil dari sumber airnya dari gunung, padahal kita nggak penting, kita ngambil airnya dari air biasa yang kita murnikan gitu ya, maksudnya kita RO kan, baru kita kasih oksigen gitu. Jadi tidak perlu sumber natural water gitu kan. Pemurniannya pakai reverse osmosis ya, kemudian diperkaya dengan oksigen ya, seperti itu. Oh jadi dia saturasinya juga mungkin tinggi ya? Bisa 20 sampai 30 ppm TU-nya. Luar biasa ya. Seperti itu ya. Baik, ini luar biasa. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi mahasiswa? Kalau misalkan di sana kan ada lab riset berarti Pak ya? Mahasiswa kita kalau PKL atau PKM
memungkinkan nggak di tempat banyak Bapak? Pak, kami kerjasama sama universitas seluruh Indonesia dengan rektor, dengan apa macam-macam Pak, dengan ITB, dengan IPB, UI, kemudian dengan ya ini kemarin ITK, besok saya UNAN, Kalimantan ya. UNP kita udah dengan rektor Padang ya, UNP kemarin dengan UNP, terus ini dengan apa ya, UNAN ya, terus Kalimantan, Jawa juga sudah, macam-macam Pak. Monggo aja Pak, kita bisa kalau mau mahasiswa banyak sekali di sini juga. Boleh ya berarti nanti dengan UNJ ya Pak Nurul ya? Insya Allah. Silakan Pak, boleh Pak. Nanti mau ke riset mana atau mau ke industri langsung, maksudnya ke perusahaan, boleh Pak. Ke startup-startupnya kan kita punya, ada yang punya pabrik, punya apa gitu. Ya nanti saya diskusikan dengan dekan lah. Nanti mungkin Pak Nurul bisa kalau ada waktu kita undang juga ke sini ya Pak ya. Siap, Insya Allah berkenan ya, kan sekarang udah COVID-nya udah selesai ya. Iya Pak, ini saya sekarang keliling, udah mulai keliling Indonesia nih. Saya baru tadi malam pulang dari Jogja, sebelumnya ke Samarinda, besok ke Padang, ini kayaknya Pak. Luar biasa ya. Baik Pak Nurul, saya rasa waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih banyak ini atas ilmu pencerahannya, wawasannya untuk kita semua. Semoga ini menjadi awal ya Pak ya untuk kami bisa punya kesempatan berkolaborasi dengan Pak Nurul dan grup risetnya ya, termasuk mungkin ingin mahasiswa sebagian berkenalan dengan industri yang Bapak kembangkan ya, seperti itu. Semoga di kesempatan depan kita bisa bekerja sama dalam payung MOU mungkin untuk apa namanya formalnya, tapi lebih konkretnya semoga bisa melakukan kerjasama yang produktif ya, terutama memberikan pengalaman bagi mahasiswa kami dalam mengenal dunia nanoteknologi dan penerapannya di industri. Baik Pak Nurul, sebelum kita akhiri mungkin ada kata-kata motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk mahasiswa kami, silakan Pak. Ya adik-adik, seperti tadi saya pertegas ya, jadi nano, implementasi nano dan bisnis nano, teknopreneur nano itu sangat menjanjikan ya, apalagi di bidang kimia nih. Saya pikir adik-adik ini ditunggu sekali ya. Kenapa kok sekarang Indonesia masih belum bergerak ya, sumber alamnya tidak diolah dan lain sebagainya, itu karena teman-teman kimianya masih belum banyak yang terjun langsung nih Pak Budi, Pak Budi ya. Saya berharap nih adik-adik ini khususnya di bidang kimia dan MIPA ya, macam-macam ya, ini riset dasar bisa mengimplementasi. Kami juga nano kan sangat dasar sekali, tapi buktinya kita bisa, karena kalau jualan produk nano adik-adik 1 kilo aja udah laku gitu kan, nggak usah nunggu 1 ton gitu kan, 1 kilo udah laku 2 juta 3 juta udah lumayan sehari, 1 kilo udah kaya raya nih adik-adik ya. Ya mungkin kira-kira begitu ya adik-adik, monggo welcome, kami membuka diri untuk saling bekerjasama. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nurul. Adik-adik semua, semoga ini menjadi motivasi ya buat kita semua untuk lebih sungguh-sungguh ya dalam menekuni apa yang kita pelajari ya, khususnya di bidang nanomaterial dan nanoteknologi ya. Tadi Pak Nurul sudah menunjukkan banyak hal ya, termasuk bagaimana riset beliau ya yang kemudian diaplikasikan dalam apa namanya rute yang relatif singkat ya, cepat gitu ya. Padahal kita tahu biasanya teknologi tertentu untuk bisa diaplikasikan itu melalui rute riset yang sangat panjang. Tapi tadi Pak Nurul sudah menunjukkan itu, dan itu diharapkan menjadi motivasi yang kuat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Nurul atas ilmunya, waktunya. Dan insya Allah berkah untuk kita semua. Kita akhiri adik-adik semua dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Budi, Ibu Mulyani. Pak Nurul, terima kasih ya waktunya ya. Jangan kapok semua, Mas Muhammad Ali ya, Mbak Cika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Sukro tuh. Pak Sukro baru muncul. Pak Nurul, Pak Sukro. Iya Pak Nurul, gimana kabarnya, sehat? Wah sehat Pak Sukro, ya. Waduh. Iya Pak. Tuh. Adik-adik kayaknya perlu dibentuk tuh tim khusus di WJ ya. Yang teknopreneur bagi generasi muda tuh. Iya Pak, mohon bimbingannya Pak Sukro. Iya, insya Allah. Iya.
Baik, mohon izin. Terima kasih Mbak Nurul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.